Di video kali ini, kita akan melihat proses penggemukan yang cukup mudah dengan sekali pengobatan dari yang seperti ini hingga ya seperti ini. Ayo tonton sampai selesai. Oke, assalamualaikum bro. Nah, di sore hari ini dan kebetulan sapi-sapi yang kemarin kita datangkan dari awal memang bisa dibilangkan marpeor ketika kita rawat, kita tangani selama 1-2 bulan, dan kebetulan sapi ini langsung melahirkan, artinya melahirkan dengan sehat, dan alhamdulillah juga anak sudah usia 3 ataupun 4 bulan, dan kebetulan sudah 4 bulan sudah kita bisa pisah anaknya, dan kebetulan sapi ini sudah tidak beradaptasi pakan, melainkan sudah mau makan konsentrat. Dan kenapa kemarin nggak langsung kita temukan, karena kita sapi yang masih keadaan nyusu itu agak sedikit lambat untuk proses pengembukan, dan sedangkan sapi ini sudah kita pisah dengan anaknya sudah kita jual. Target kita memang kita gemukkan, dan alhamdulillah kemarin anaknya sudah kita jual, dan ini tinggal induknya, ini tinggal mau proses pengembukan. Dan karena kan sapi ini sudah mau makan konsentrat ataupun nggak beradaptasi pakan, ini tinggal kita kasih beri obat cacing dan kita injek untuk vitaminnya. Lebih gampang sapi yang sudah tidak menjalani proses beradaptasi pakan, hanya saja kita tambahkan, kita beri obat cacing, nanti kita injek vitaminnya. Itu badan kebutuhan. Ini sekarang mau kita pindah ke kandang pasar. Dan kenapa kita pindah ke kandang pasar? Karena di kandang pasar pun lagi kosong sapinya, makanya setelah nanti kita beri obat cacing dan kita injek vitamin, ini nanti langsung kita pindah ke kandang pasar. Biasanya sih target kita setelah kita beri obat cacing dan kita injek untuk vitaminnya, ini jauh lebih cepat gemuknya ketimbang sapi yang masih menjalani perawatan ataupun masih beradaptasi pakan. Itu biasanya agak sedikit susah. Dan sapi ini yang sudah mau makan konsentrat jauh lebih gampang untuk proses pengemukan. Oke bro, tanpa lama-lama ikutin terus proses pemberian obat cacing dan vitaminnya. Nanti setelah 3 bulan baru kita upload untuk sapi yang ini, dan mudah-mudahan sesuai dengan target kita, nggak ada halangan, nggak ada masalah. Biasanya sih ya ada juga sih kendalanya, yang masalah ini tetap kita pantau untuk proses pengemukan, dan mudah-mudahan sesuai sama target kita. Nanti setelah 3 bulan ke depan nanti kita upload untuk video sapi yang ini. Oke bola, yuk ikutin bola. Dapat gambar. Dan kebetulan untuk proses pemberian obat cacing dan injek vitaminnya kita nggak sendiri, dan kita biasa dibantuin pucuk ubi. Pucuk ubi, tarik, rapat aja, rapat. Gak usah pala kau paksa-paksa. Kok nggak semangat hari ini? Kenapa ngantuk? Begadang kau tadi malam? Hah? Apa? Oh, belum tidur siang. Lu suka tidur siang gitu kan, lu main TikTok, scrolling cewek, terus lu tidur siang. Lu tidur siang, lu tuh apa? Lu bayi gitu kan. Bayi 1 tahun, 2 tahun tidur siang. Gak ada cerita nggak semangat kalau merawat sapi ini belum. Udah, Om. Dan banyak teman-teman kita yang nanya, selalu pertanyaan itu satu, obat cacingnya pakai apa bang? Obat cacingnya pakai apa bang? Dan kita di sini kita pakai obat cacing Kalbagen. Dan menurut pengalaman pribadi kita, dan Kalbagen ini ya jauh lebih bagus dari obat-obat cacing yang lain. Bukan berarti obat cacing lain nggak bagus. Menurut pengalaman pribadi kita sudah lama kita pakai Kalbagen ini, dan mudah-mudahan ampuh untuk membasmi cacing. Ya, kita artinya kita bukan iklan ataupun bukan sponsori oleh pihak Kalbe ataupun kita ngendos, tidak. Artinya banyak teman-teman yang nanya, dan obat cacingnya pakai apa, obat cacingnya pakai apa, dan kita di sini di kandang kita pakai Kalbagen. Dan nanti pula ada yang bilang karena sponsor ini, karena ngendos, tidak, karena memang pengalaman kita pemberian obat cacing, semua sapi-sapi kita beri obat cacing pakai Kalbagen. Mau di usia muda, di usia tua, tetap kita pakai Kalbagen, hanya saja porsinya dan ukurannya berbeda-beda. Oke bolo, kita lanjut bolo.
Bismillah. Dan setelah pemberian obat cacing, nggak lupa juga kita injek untuk vitaminnya. Dan kebetulan sapi ini sudah nggak menjalani beradaptasi pakan, ini kita beri obat cacing, nggak lupa juga kita injek untuk vitaminnya. Dan kenapa kita beri vitaminnya? Biar supaya jauh lebih cepat untuk proses penggemukan. Sabar. Oke. Dan alhamdulillah Bolo sudah selesai untuk pemberian obat cacing, untuk pemberian vitaminnya, dan ini mau lanjut untuk proses pemuatan dan langsung mau kita antar ke kandang pasar. Dan alhamdulillah Bolo sudah nyampe kita, ini tinggal proses penurunan. Sehabis kita turunkan ini langsung kita timbang berapa bobot awalnya. Kalau untuk taksiran kita 180 ke 200 ini. Berdasarkan pengalaman yang sudah kita lewati, nah kan. Dan untuk bobot awalnya 207. Dan oke Bolo, sudah selesai untuk penimbangan. Ini langsung kita lanjut, kita pindahkan ke kolom kandangnya. Dan selesai kita timbang, kita tarik ke kolom kandangnya. Dan ini agak sedikit merubah kebiasaan dia. Kenapa merubah kebiasaan dia? Biasanya kalau di kandang sana biasa di kandang lepas, artinya di kandang liar dia nggak bertali. Nah ini sedangkan di sini memang kandangnya bertali, walaupun dia nggak pernah berikat. Ini berikat, agak sedikit merubah kebiasaan ataupun beradaptasi tali. Paling nanti stres 3-4 hari, dan setelah itu mudah-mudahan seperti biasa. Dan kenapa kita pindah ke kandang sini? Biar lebih gampang kita ngontrol pakannya, satu harinya berapa kilo.
Oke, alhamdulillah di bulan ketiga sapi kita sudah menunjukkan perubahan. Bisa dilihat dari mulai bagian atas, belakang, bahkan di bagian depan. Memang ada juga pengemukan kita di bulan ketiga lebih dari ini, karena setiap sapi berbeda-beda untuk perkembangannya. Ada juga yang di bulan ketiga lebih dari ini, walaupun dengan kondisi sapi waktu pertama kali datang itu sama masuknya sama-sama marpeor. Ketika di bulan ketiga ada juga yang seperti ini, bahkan ada yang lebih dari ini walaupun pengobatannya sama. Dan untuk sapi ini kemarin sudah ada yang nawar ataupun tinggal kita nanti proses timbang. Dan ini salah satu sapi yang cukup mudah untuk proses pengemukan, karena untuk pemberian obat cacing vitamin itu cukup sekali saja. Ada juga pemberian obat cacing vitamin itu ada yang diulang 2-3 kali, dan sapi ini memang sekali pemberian obat cacing, sekali pemberian vitamin, itu sudah cukup. Nggak semua sapi bisa seperti ini, karena setiap sapi berbeda-beda untuk merespon obat-obatan. Dan selama proses pengemukan menghabiskan biaya pakan dan perawatan sebesar 2.700.000. Dan ini sudah laku di harga 13.800.000. Dan masih ada terselip keuntungan bolo, artinya merawat sapi marper itu ada terselip keuntungan sedikit banyaknya. Tetap kita semangat untuk merawat sapi marpeor, dan kedepannya kita tetap sapi marpeor dan sapi marpeor. Dan untuk bisa sampai di titik keuntungan ini harus bisa melewati proses yang panjang bolo. Jadi tetap semangat untuk para pemula yang belum bisa sampai di titik ini, tetap semangat dan konsisten. Oke bolo, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.